Sapa DTC? Jangan merengut toh, mau bikin konten kok merengut loh. Badannya tuh capek. Sama, aku juga capek kan kalau bicara capek. Yuk 1, 2, 3. Salam Lestari. Halo, kembali lagi di Dia Tombak Channel. Masih bersama saya Dia dan Mas Bujo, Mas Alex Bujiwinarto. Gimana ini sedulur DTC semua keadaannya hari ini, kondisinya? Kita yang di sini lemah, letih, lesu. Nggak tahu ini apa karena cuaca, apa karena memang sudah tua. Enggak, nek menurutku kalau jenengan itu karena sudah lama sekali tidak naik gunung. Biasanya jenengan nek badannya kayak gini dipakai buat nggak usah gunung lah, naik bukit gitu, jenengan tuh udah enak badannya itu. Beda lagi kalau naik gunung kembar ya, itu nggak membantu apapun ternyata. Malah makin capek. Malah makin capek. Nah, kamu agak sana mau merokok. Nggak apa-apa. Jadi gini loh, tadinya itu kita nggak mau bikin video lanjutan tentang hantu di rumah kami. Yang kemarin itu kan kita bikin video yang judulnya Kunti di Rumah Kami ya. Ya. Itu yang anak-anak yang tinggal di sini itu rata-rata semua itu sudah pernah kalau ganggu, mungkin istilahnya tidak mengganggu ya. Ya enggak. Sudah pernah mau diajak kenalan gitulah ya. Terjadi interaksi gitulah. Interaksi. Itu, dan ternyata setelah kita bikin konten itu makin menjadi-jadi kalau menurutku sih. Kayaknya makin ini dia makin eksis. Jadi makin apa ya, pengen menunjukkan kalau memang memang mereka ada di rumah kami gitu. Jadi yang pertama tuh kita berdebat malam-malam. Iya. Karena ya biasalah kita kan sering kalau orang Jawa bilang itu naknik ya Mas, daripada kita nggak ngapa-ngapain malam-malam sebelum waktu istirahat, biasanya pulang kantor kalau lihat Mas Alex itu sedang ngerjain taman depan, benahi taman depan itu kan saya bantu. Nah pas saya masuk di dalam, Mas Alex itu bilang nyusul masuk ke rumah ya Mas. Kamu nyuruh ini anak-anak nurunin pasir gitu. Enggak Mas, ini kan udah malam, udah 8:30, lah ngapain nyuruh anak-anak nurunin pasir kan gitu. Nah tadi tuh ada ya yang nurunin pasir, aku lihat embernya gitu. Nggak mungkin anak-anak tuh kalau nggak disuruh itu nggak mungkin dilakuin, apalagi malam-malam gitu. Nah terus siapa tadi yang nurunin pasir? Ya nggak tahu, dan embernya nggak ada yang gini loh, biar sedulur semua lebih jelas itu gini. Jadi pasir itu kami taruh di lantai 2 karena lantai 2 itu sedang direnovasi, yang sekarang renovasinya berhenti karena satu dan lain hal gitu ya. Nah tapi pasirnya ada di situ. Jadi kalau mau dipakai untuk membenahi taman, otomatis pasir ini harus diturunkan. Ya. Biasanya pakai ember dan pakai tali ya. Pakai tali. Nah, malam itu setelah bikin konten itu, jadi malam berikutnya itu saya kan masih bermain dengan semen dan pasir itu, dibantu sama dia. Nah dari atas, saya kan di bawah. Nah dari atas itu saya dengar suara srek gitu. Nanti aku cerita soal srek lagi. Tapi srek ini kayaknya suara gesekan ember pada tembok. Ember pasir pada tembok. Kalau turunin kan. Nah karena di taman itu belum ada lampu permanennya, kita pakai lampu yang biasa dipakai untuk syuting itu. Sama tak kasih lampu satu lagi. Ya, jadi yang diterangi adalah tempat saya eksekusi itu ya, eksekusi batu dan semen. Ya, jadi nyemen itu yang diterangi. Nah, bagian atas itu kan gelap.
Tapi saya lihat embernya itu turun. Aku berpikir begini, kan pasirnya masih ada di bawah, kenapa harus nurunin? Dan itu jelas bukan dia yang nurunin, dia nggak mau, dia pasti suruh anak buahnya. Ya iyalah kan penguatan. Nah ya aku kan mikirnya, aduh kasihan ini anak-anak sudah cewek-cewek, suruh naik ke lantai 2 yang sepi dan gelap, ambil pasir terus nurunin. Nah aku nyusul karena si istri ini kan lagi masuk ke ruang dalam, mungkin mau nyiapin apa saya nggak tahu. Aku nyusul setengah protes, kamu nyuruh anak-anak nurunin pasir ya gitu. Sebenarnya itu kalimat separuh, lanjutannya adalah ngapain, kan pasirnya masih ada gitu. Tapi anehnya ketika aku mau ke ruang dalam itu kan melewati tempat yang pasir yang pasir diturunkan itu, di situ kok nggak ada ember gitu. Karena aku lihat embernya itu turun dari atas, itu turun. Dan tapi, pasirnya nggak nambah. Tapi sampai di situ pasirnya kok nggak ada, nggak nambah, embernya juga nggak ada. Masalahnya di situ nggak ada orang. Biasanya kan diturunin terus yang bagian yang di bawah itu yang menuangkan. Nah ini kan aneh juga, bagaimana dia bisa menuangkan dengan tali, ini kan susah. Gitu. Nah ternyata enggak. Langsung saya ingat. Jadi salah satu gejala Kunti itu bukan melulu suara ketawanya yang kayak di film horor, tapi justru suara srek itu. Gitu. Jadi kalau kamu di luar, kamu dari luar rumah mendengar suara srek, itu malam-malam, suaranya kayak orang nyapu pakai sapu lidi. Jangan buru-buru dibuka, pikirkan dulu ini malam-malam kok ada orang nyapu di halamanku, siapa ya kan gitu. Jadi itu tadi yang aku bilang, suara srek itu salah satu pertanda keberadaan Kunti selain suara tangis atau tawanya. Serem ya. Terus ada lagi toh Mas, jadi kan cerita lagi tuh sama aku yang Lodi Maem. Oh iya. Itu malam yang sama nggak? Enggak, berikutnya. Besoknya lagi. Aduh, ini lebih ekstrim lagi. Jadi kalau yang pasir itu kan aku hanya melihat ember itu. Jadi di atasnya itu nggak kelihatan orang. Bukan tali itu turun sendiri, bukan, aku nggak bilang gitu loh ya. Tapi karena aku terang, sana gelap, masuk akal kayak kalau silau gitu ya. Kayak silau, nggak kelihatan. Tapi jelas embernya, karena ember sama tali ini masih dalam jangkauan sinar. Tapi yang di atasnya itu kan memang nggak terjangkau, dan aku juga nggak terpikir ini ember ada orangnya, nggak gitu. Otomatis mikirnya anak-anak yang turun kan. Nah yang malam berikutnya itu aku ngobrol-ngobrol sama Lodi. Lodi itu kalau nggak dipaksa makan, sering nggak makan. Jadi semua orang sudah pergi tidur, Lodi tak suruh makan. Nah, dia makan di meja makan, aku duduk di kursi yang biasanya itu. Di belakangnya meja makan itu kan dojo. Dojo itu tempat latihan loh. Tempat kami latihan itu kalau sudah tidak dipakai latihan kan lampunya dimatiin. Loh itu ada bayangan putih itu jalan di belakangnya Lodi. Iya, di belakangnya Lodi di dojo itu 2 detik kira-kira. Karena tak hitung. Karena kalau itu aku sadar kalau itu bukan manusia. Karena apa? Jalannya itu kayak melayang gitu loh. Jadi gini, tidak, enggak. Jadi sambil sedikit menoleh, tapi nggak kelihatan karena rambutnya tok yang kelihatan. Gitu.
Jadi dalam keadaan gelap kelihatan itu bayangan. Dan cukup lama lah, kalau 2 detik itu cukup lama. Itu terus aku ngomong sama Rodi, Lot, itu di belakangmu itu lewat dia, langsung Rodi pindah. Itu jenengan ya. Nah kalau aku itu hari Rabu kan siang jenengan WA, Cica panas kan gitu. Berarti Cica dulu. Nah ya kan Cica kan panas kan gitu. Aku mau cerita yang aku, nanti yang adik biar adik cerita sendiri gitu. Kemarin tuh juga diinterogasi sama Dian itu cerita gitu. Tak interogasi kan juga cerita. Jadi Rabu siang pas di kantor jenengan kan WA Cica panas. Itu kan tak telepon kakak, tak mintain tolong buat cek suhunya itu panasnya berapa, ternyata kan 38,2. Ya udah nanti malam mama datang periksa kan gitu. Nah datang kan biasa aku jam 6-an lebih lah, setengah 7-an ya. Terus aku naik mau ganti baju. Nah kan kamar kita itu kan hadapnya ke sana. Sini kan tangga ini ada kamar, ada ke sana, terus ada kamar hadap ke sana, kamarnya Gilang. Nah kamarnya Gilang ini kan ke arah ke dojo yang di atas. Ini kan ada temboknya. Nah itu pas aku buka lemari, itu kan kelihatan kalau lihat sana itu. Kan pintunya tak buka, itu di depan kamarnya Gilang itu kayak ada yang ngintip gini Mas. Itu berarti lihatnya dari pantulan di kaca? Enggak. Oh. Bukan. Di itu dari aku mau buka lemari itu. Aku mau buka lemari kan pintunya di sini, lemari di sini, aku buka kan otomatis kalau pintu dibuka kan aku bisa lihat ke sana. Nah, aku lihat ke sana tuh kayak ada yang ngintip gini loh. Ini. Itu jelas banget, terus tak giniin, tak liatin serius gitu toh. Itu gini, mundur. Ini. Aku langsung wah ini udah mulai pada berani menunjukkan eksistensinya. Dan ternyata itu adik siang-siang panasnya itu kan karena siang-siang bubuk di kamarnya dia toh. Itu jenengan aja yang cerita, aku nggak begitu ngerti. Kenapa kamu tak WA bahwa si Cica panas itu kan begini. Dia itu tidur di kamarnya Dian. Nah kemudian dia kayak ngelindur, dia teriak-teriak. Nah ketika aku mau bangkit, aku di kamar sebelahnya. Ketika aku mau bangkit, dia sudah masuk ke kamar, sudah ngobrol. Nah, dia cerita sama aku, Bapak, ini adik panas. Nah, ketika dia bilang begitu, aku masuk ke kamar. Tetap, ini tak gini. Oh iya ini panas bener, ini demam ini. Terus aku WA ke kamu itu. Nah, terus setelah diperiksakan, malamnya kan dia bangun lagi. Sempat itu tak cek itu malam panas banget, itu 40,2. Nah ya itu kan terus bangun lagi waktu tidur itu dan melihat lagi. Lihat langit-langit tuh kayak gini, duting-duting itu di kamar kita tuh. Terus jenengan bilang udah nggak usah dilihat kan gitu. Nah itu ditanya sama Dian, itu katanya itu mbak-mbaknya itu kurus terus roknya pakai rok putih panjang segini itu kan semata kaki itu. Terus warnanya apa dek? Putihnya putih bersih apa putih agak kotor? Putih agak kotor mah gitu. Kan tak tanya juga toh. Terus mbak-mbaknya cantik tapi nakal gitu bilangnya. Cantik tapi nakal bilangnya gitu. Mungkin digodain ya. Ya mungkin sih. Adik ngeliat apa? Mbak Kunti. Mbak Kuntinya ngeliatin adik. Adik takut. Cek, ngeliatin cek. Adik takut ngeliat Mbak Kuntinya. Emangnya Mbak Kuntinya ngapain tuh? Ngeliatin adiknya kayak apa? Ini tak diam tak. Terus rambutnya panjang. Iya. Serem. Mbak Kuntinya serem. Iya.
Piye kayak gini diem. Terus ngeliatin adik di situ, di pintu situ. Ngajak ngobrol adik enggak? Ngeliatin toh. Rambutnya panjang, pendek? Seberapa? Segini. Bajunya? Putih. Ngeliatinnya gini, mendelik apa? Gini. Enggak mendelik. Enggak ngajak ngobrol adik enggak ya? Oh, ini cantik gak? Cantik. Nah kenapa kok adik takut? Serem, kaget, adik kaget dilihatin gitu. Kaget, terus adik teriak-teriak, nangis toh. Mau itu, Bang adik mau ikut Mbak Kuntinya. Mau ikut Mbak Kuntinya. Mau ikut kemana? Ikut ke rumahnya. Ke rumahnya di mana emangnya? Di rumah hantu. Lah kenapa kok nangis? Nek mau ikut? Jadi ikut. Gak jadi ikut. Ya wis nek gitu, tapi sekarang udah sembuh toh, udah gak panas toh. Kalau apa ya, nek kayak gitu tuh gimana tuh Mas? Maksudnya gini, apakah Mbak Kunti itu termasuk hantu yang apa ya, yang sakti atau apa kok bisa menunjukkan eksistensinya gitu? Sebelumnya gini dulu, kalau yang kasus kamu lihat itu seperti begini terus ditarik lagi, ya situasimu waktu itu gimana? Apakah capek apa gitu ya? Karena ini kan mungkin halusinasi. Kalau yang aku heran sih. Aku waktu itu ya enggak punya pikiran apapun, juga tidak capek karena sistemku bekerja itu kan tidak terus gitu, enggak. Jadi kalau capek dikit istirahat lagi, nanti berapa menit istirahat atau berapa jam kerja lagi. Kan memang aku nggak punya target harus selesai sekian hari, itu juga enggak. Jadi daripada nganggur ya sudah dikerjain. Dan itu jelas, ember itu nempel di dinding itu loh, srek, itu jelas. Ritmenya juga tidak beda lah dengan kalau si Lodi yang cuma agak lambat ya. Agak lambat. Kalau Lodi kan biasanya srek seperti ini, kayak srek cukup lama, sehingga ya aku dari ngerjakan ini tertarik untuk melihat ini ngapain juga sih malam-malam nurunkan pasir, apa kurang kerjaan. Paling juga pasir yang ada itu cukup lah kalau untuk malam itu. Agak lambat, tapi apa itu halusinasi aku juga nggak tahu. Kayaknya aku sih sehat-sehat. Nah, yang mungkin bisa dijelaskan dengan medis itu ya si adik. Jadi dugaan kita semua ya, aku, Dian itu lihat Mbak Kunti jadi panas. Tapi kan bisa terjadi sebenarnya itu panas dulu terus merasa melihat. Karena begini, halusinasi itu kan bisa disebabkan karena enzim yang ada di otak pekerjaannya terganggu. Jadi karena dia terganggu, maka komposisi zat kimia yang ada di dalam otak itu menjadi tidak seimbang. Ketika itulah orang bisa meyakini melihat sesuatu gitu. Dia punya persepsi seperti itu. Nah, masalahnya kan ketika bangun itu si Aiko kan sudah begini-begini katanya Dian. Jadi itu ya berarti itu, sama itu. Kayak pas malam-malam. Nah ya, kan yang malam-malam itu kan jelas dia dalam kondisi panas. Panasnya di atas 37 derajat toh. Iya, 39 kok. Kalau panasnya di atas 37 derajat, berarti dia sudah berpeluang mengalami halusinasi gitu. Jadi supaya fair gitu loh. Ini bisa karena medis, bisa karena memang si
Kunti itu, kita kan juga nggak boleh memfitnah jin tuh, gitu. Terus tadi kamu tanya gimana? Nah itu kok Mbak Kunti itu kan yang di rumah ini kan yang sering menampakkan diri gitu loh, sering mengganggu, terutama kan kalau ini kan ke adik toh itu beberapa kali kan adik itu ngelihat gitu. Nah itu apakah Mbak Kunti itu termasuk golongan jin yang apa ya namanya, kayak kesaktiannya itu lebih dari jin-jin yang lain gitu? Oh, termasuk jin sakti apa tidak? Ya soalnya kan katanya jenengan kan jin itu kalau bisa menampakkan diri di manusia itu kan membutuhkan energi yang luar biasa gitu. Kalau enggak sakti atau enggak ini kan susah juga kan gitu. Lah itu gimana? Nah, menurut jadi sebenarnya jin ini kalau kita tinjau berdasarkan aspek sosialnya, ada yang disebut jin ngemper. Jin ngemper itu jin yang tidak punya kelompok, jadi sendiri gitu. Nah, Kunti itu termasuk kepada itu. Kebanyakan Kunti loh ya. Kebanyakan Kunti itu termasuk pada jin ngemper, jadi dia sendirian, tidak ada pemimpin gitu atau ya, jadi dia merdeka dalam tanda petik. Tidak tergabung dalam satu komunitas gitu. Nah, genderuwo juga begitu. Nah, kemudian ada lagi golongan jin yang punya tata masyarakat, apa ya, katakanlah ini punya koloni. Nah, tetapi ini masih sebatas desa atau paling besar kota. Berarti kayak itu yang aku pernah merasa masuk. Nah ya itu baru mau tak berarti kayak di Ungaran, kayak di Slamet itu termasuk yang strata sosialnya sudah lebih tinggi daripada Kunti. Jadi di situ sudah ada hierarki, sudah ada lurah, sudah ada yang bagian keamanan, sudah ada bagian apa lagi gitu. Ada tata sosialnya di situ. Nah, ada lagi yang bisa disebut jin kerajaan barangkali ya. Nah, misalnya di Pasar Setan Lawu, itu kerajaan itu sudah bukan hanya satu desa atau kota, itu satu kerajaan gitu. Nah, ini beda lagi. Mereka juga pakai pakaian yang berbeda dan aturannya juga berbeda gitu. Nah, yang paling susah itu ya jin yang kategorinya jin kuno, atau kalau mereka bilang leluhur, mereka menganggapnya sebagai leluhur. Ini sulit ditemui. Jadi katakanlah ini jin purba. Mereka ini biasanya terdapat jauh di tengah laut, di tempat-tempat yang terasing gitu. Itu pakai meditasi gitu susah buat. Kadang-kadang bisa ketemu, tapi buat apa sih ketemu? Mau nyari apa kan? Kalau aku dulu waktu aku bisa ketemu itu kan ketika aku nyari pesugihan. Ternyata yang stratanya kerajaan aja belum bisa ngasih. Jadi aku harus ketemu pentolannya yang lebih tinggi lagi kan gitu. Cuman yang itu kan aku males kalau bikin konten tentang itu gitu. Jadi jin itu punya strata sosial, dan setiap strata ini punya tingkat katakanlah kesaktian. Tidak semua Kunti itu bisa nongol, bisa menyapa, bagaikan sehelu sama kamu itu ya gini tuh, ditarik lagi. Tidak semua Kunti, tetapi ya hal-hal semacam itulah yang bisa mereka lakukan. Kalau orang Jawa bilang jin ngemper itu batas kesaktiannya adalah
gawe bocah loro panas gitu. Jadi kalau orang Jawa mengistilahkan yo paling banter bisa bikin gitu, nggak bisa bikin satu yang apa ya, yang bisa apa merubah kehidupan orang gitu, nggak bisa. Meskipun genderuwo itu bisa dipercaya memberi uang, tapi ini tidak dalam jumlah besar gitu loh. Jadi misalnya jualan apem atau jualan sate gagak ini cukup sedikit yang diberikan. Beda dengan jin kerajaan. Jin kerajaan itu bisa memberi harta karun kan gitu. Dalam dunia pesugihan loh. Tapi saranku nggak usah aja. Mereka ini dari golongan yang suka memanipulasi gitu. Terus Mas ini kan apa ya, mungkin kalau kayak jenengan sudah terbiasa melihat gitu kan, udah biasa gitu ya. Kalau kayak kita ini kan kolo-kolo kadang-kadang gitu kan, kadang-kadang pas mungkin frekuensinya lagi ini kan bisa ketemu, bisa melihat gitu kan. Nah itu kan yang ngeri juga Mas nih kayak gitu. Itu bisa enggak ya, ini maksudnya gimana? Dibersihkan? Ya bukan dibersihkan, maksudnya dikasih tahu gitu loh, nggak usah kayak bikin adik panas terus iniin ngeliatin memperlihatkan diri. Ini gitu berarti loh. Kamu melakukan justifikasi terhadap jenis yang berbeda dengan manusia, tetapi kamu pakai ukuran manusia. Itu nggak bisa. Mereka itu nggak bisa kayak manusia. Kowe gak entuk ngene. Kamu nggak boleh begini. Bisanya begini. Nek kamu begini, kita berkelahi atau kamu out dari sini. Bisanya begitu. Gitu. Ya udah. Nah ini sudah kelewatan apa belum? Kan gitu. Yang penting inilah, maksudnya jangan terlalu banyak. Nah itu definisi yang mereka nggak ngerti. Kamu tahu tuyul nggak? Tuyul itu loh, kalau kamu ngomongin kamu ambil lo uang, itu dia nggak paham. Kamu ambil lo ini, tunjukkan ini seperti ini ya, ini lihat, itu jin gitu loh. Jadi nggak bisa terus pokoknya kamu jangan ganggu. Definisi ganggu sama kita sama mereka itu beda. Ganggu bagi mereka itu yang keplak, wah itu ganggu. Lah kamu dikeplak apa enggak? Lah enggak. Gitu. Jadi kalau mereka hanya ingin begini aja kan, mungkin dalam pikirannya kan aku dibuat konten juga. Mungkin kalau aku begini mungkin mereka ngomongin aku lagi. Gitu loh. Gitu. Jadi yang jelas kalau kamu pengen ini dihilangkan, ya sudah kita berhenti bicara, kita berhenti membicarakan mereka otomatis tidak ada. Jadi kita berhenti bicara, terus kita lakukan ibadah di tempat-tempat itu, sudah pasti mereka hilang. Gak kuat, panas, gitu. Lah masalahnya kan kamu masih suka bikin konten hantu. Jadi aku kan bingung. Jadi kamu aja yang menentukan. Ini mau digimanakan? Kita mau bikin part 3-nya lagi atau part 4-nya atau gimana? Nah, kalau itu arahnya, saya hanya minta sediakan CCTV. Kamu beli CCTV, sudah pasti akan ketangkap. Kalau tidak dalam 1-2 hari, lama-lama pasti ketangkap. Asal kita bicarakan terus. Itu kalau kamu kepentingannya adalah membuat konten. Tapi kalau kamu mulai wah ini jadi berbahaya apa tidak, mulai ragu mau dihilangkan, ya hilangin saja, selesai gitu. Piye? Jadi ketahuan Nur, rupanya dia itu mau kontennya tapi nggak mau faktanya gitu loh. Jadi dia maunya bikin ceritanya, tetapi kenyataan yang dihadapi kayak kemarin waktu si adik sakit kan, sampai dia terpaksa nggak ngantor dan sebagainya. Terus takut juga
sempat terpikir apakah demam berdarah. Aku bilang enggak, itu cuma panas biasa gitu. Iyalah panasnya kayak gitu kok. Nah, tapi kalau diminta gimana mau dihilangin, dia juga ragu kan. Ya, ini Mbak Kunti lihat apa enggak ini? Loh, dia ragu. Dan pokoknya nih liatin gitu tak bilangin suamiku. Mau bilangin di mana? Ya tak bilangin, awas tak bilangin suamiku. Jadi harus ada apa ya, batas yang jelas. Jadi dia harus diberitahu betul bahwa kriteria mengganggu itu apa aja sih? Gitu. Tadi kan sudah saya katakan. Saya kira kalimat itu juga bisa dikatakan si Jin. Loh, wong bocah panas dulu baru melihat aku. Kan bisa begitu. Gitu loh. Yang nek aku ya, kalau aku gini, selama tidak merubah karakter, belum ada dampak real. Jadi misalnya si Akio jadi pemarah, jadi jorok, jadi apa-apa, itu belum terjadi intervensi. Gitu. Itu aku loh. Gitu, karena aku berada di antara kalian gitu loh. Nah, mereka juga temen sama aku meskipun nggak baik-baik banget. Nah, kalian juga anak istri kan. Kalau kita mau berdampingan seperti itu kalau aku. Dan kamu merasa penampakan itu sudah mengganggu, ya caranya gampang. Stop bikin konten tentang mereka, gitu. Selesai juga. Gitu. Okay. Salam lestari. Oh belum. Ya pokoknya itu Dibilangin gimana lu? Kamu itu persepsimu itu masih terhadap sesama manusia. Mereka ini fakta lo ya. Jin itu setingkat di atas binatang. Gitu. Hanya setingkat di atas binatang. Jadi sama bodohnya dengan anjing kita. Gitu. Kira-kira seperti itu. Intelijensianya beda. Ya wes, pokoknya nanti kalau menurutku kelewatan tak bilang sama jenengan. Jangan hanya tak bilang, diusir gitu loh. Iya. Supaya mereka tahu bahwa mereka jadi hati-hati, jangan sampai kelewatan. Nah aku ya misalnya nurunkan pasir, turunkan aja, tapi jangan hanya goda, turunkan beneran. Nah gitu. Aku nggak keberatan kok kalau pas sepi orang tiba-tiba ada yang ngangkatin ember, terus tanya, Mas kurang apa? Enggak, nanti aku bilang kurang. Enggak masalah kalau aku. Mau muka jelek, mau muka cantik, mau muka ganteng juga nggak ada pengaruhnya. Diberdayakan. Nah, yang penting diberdayakan, bantu sendiri. Aku nggak nyuruh. Kalau aku nyuruh, aku harus bayar. Bantu sendiri, tahu sendirilah. Ini tuan rumah ini capek. Kalau aku begitu. Ya itu tadi lur pembahasan kita mengenai apa ya, perhantuan di rumah ini. Ternyata ya, lebih tepatnya Kunti. Ya, yang nakal itu Kunti. Ternyata berlanjut, tidak tahu nanti habis ini mau lebih eksis lagi atau mulai membatasi diri. Nanti kita lihat 1-2 hari ini. Ya harapanku sih anak-anak tidak sampai trauma ya. Anak sampai trauma. Dan ya. Oke. Kalau kesanku itu. Ya. Terima kasih sedulur semua sudah menyaksikan di Atomblok Channel. Salam lestari. Sun. 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 Sun.